Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, dalam berdoa, hindari berdoa, ini yang kedua ya, hindari berdoa untuk diri sendiri saja. Jadi jangan sampai kita ini berdoa menghabiskan waktu setengah jam, seperempat jam, bahkan mungkin 1 jam, 2 jam. Tapi dari tadi konteksnya berdoa aku. Nah, itu kalau bisa dihindarkan itu. Karena Allah tidak pernah memerintahkan itu dan Rasul tidak pernah mencontohkan itu. Para sahabat juga nggak pernah mencontohkan itu. Para tabi'in dan ulama-ulama hingga saat ini juga nggak pernah mencontohkan itu. Jadi doakanlah orang lain. Di samping kita berdoa untuk diri sendiri, doakan juga orang lain. Coba perhatikan. Kita ini kalau memperhatikan di khutbah Jumat, di masjid-masjid, para alim, para ulama, bahkan di banyak sekali kesempatan. Itu kan kalau kita mendengarkan doa, kan konteksnya selalu kami. Ya kan? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin wal muslimat, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Itu kan berdoa bukan untuk diri sendiri saja, bahkan kita mendoakan orang lain, bahkan kita nggak mengenal orang itu, kita doakan. Apalagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana itu kami loh. Rabbana itu kalau dalam bahasa Arab domirnya kami. Atina, bukan atini. Atina fid dunya hasanah. Waqina, bukan waqini. Jadi konteksnya adalah mendoakan banyak orang. Bahkan Al-Fatihah sendiri, ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdini. Jadi tunjukilah kami. Itu kan berarti kita memohon kepada Allah hidayah untuk kami, bukan untuk saya, untuk 1 orang, 2 orang, untuk banyak orang. Ya, apalagi Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar wal mihan wal fitan. Ya Allah, hindarkanlah dari kami bahaya, bala, wabah, ya kan, dan lain sebagainya. Kami lagi konteksnya. Jadi berdoa sekali lagi jangan untuk diri sendiri saja, tetapi berdoalah untuk orang lain. Berdoa untuk diri sendiri sekaligus mendoakan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini saya kutipkan hadisnya. Salah satu hadisnya jelas sekali menerangkan tentang itu. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malak al muwakkal bihi amin wa laka bimithli. Dari sahabat Abu Darda, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya dari jauh kecuali malaikat akan mengatakan, bagimu seperti apa yang engkau doakan itu. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita yang jauh, kita mendoakan teman kita, meskipun mungkin orang yang kita doakan itu tidak tahu bahwa kita sedang mendoakannya. Bisa jadi, kan kita sering sekali itu, kita mendoakan seseorang, kita mendoakan fulan dan fulan,
Tetapi fulan dan fulan itu tidak tahu kalau kita sedang mendoakannya. Dan memang nggak perlu tahu juga. Kalau nggak harus penting untuk diketahui juga, nggak usah harus diketahui. Ya kita doakan saja. Orang-orang yang menurut kita akan mendoakannya, kita doakan. Nah, pada saat ada orang mendoakan orang lain, ya, meskipun orang yang didoakan itu mungkin nggak tahu, mungkin dia nggak mengerti, mungkin dia tidak menyadari bahwa dia akan atau dia sedang didoakan. Maka pada saat-saat seperti itu, malaikat yang ada di sekitar kita ini, kan kita ini banyak malaikat nih, ada Raqib, Atid, dan malaikat-malaikat yang lain kan banyak di sekitar kita. Malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita, terutama Raqib, Atid ini, malaikat itu akan mengatakan walaka bimislin, bagimu wahai fulan, aku mendoakan kepada Allah seperti engkau mendoakan kepada saudaramu itu. Dalam hadis lain, qalal malak al-muwakkal bihi amin walaka bimislin. Dalam hadis lain, kalau ada orang mendoakan orang lain dari kejauhan, maka malaikat akan mengatakan amin, berarti mengamini doa kita. Walaka bimislin, dan bagimu seperti yang engkau doakan itu. Apa artinya? Artinya adalah apabila kita mendoakan orang lain, apakah orang lain itu tahu atau nggak tahu kita mendoakannya, maka kita akan dibalas, didoakan oleh malaikat. Jadi misalnya saya mendoakan Pak Ferry, ya kan? Ya Allah, berilah kesehatan untuk Pak Ferry, berilah keberkahan, mudahkanlah urusannya, luaskanlah rizkinya, misalnya. Saya mendoakan Pak Ferry, maka malaikat ini akan mendoakan saya seperti doa saya kepada Pak Ferry. Ya Allah, berilah kesehatan, luaskanlah rizkinya, dan seterusnya itu. Sehingga kalau kita mendoakan orang lain yang akan mendoakan kita. Ya. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, malaikat yang akan mendoakan kita. Nah, ini penting karena supaya hadis atau anjuran Rasulullah SAW itu penting. Kenapa? Karena supaya ada motivasi yang terus-menerus kita ini mendoakan orang lain. Wah, kalau aku mendoakan fulan bin fulan, nanti malaikat mendoakanku. Nah, ya kan? Bayangkan kalau kita didoakan oleh malaikat itu kan berarti kan langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka begini. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Mungkin saat kita berdoa untuk diri sendiri, ya, Allah belum perkenankan atau Allah tunda untuk mengabulkannya. Tetapi pada saat kita mendoakan orang lain dan orang lain itu pembalas doa kita atau malaikat yang membalaskan doa kita, di situ doa kita dikabulkan. Jadi bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi kita berdoa sendiri dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan penuh harap kepada Allah. Yang kedua, bisa jadi dengan cara kita mendoakan orang lain. Karena dengan cara mendoakan orang lain itu kita didoakan oleh para malaikat. Jadi itulah Pak Ferry. Maka hindari dalam berdoa, ya, berdoa hanya untuk diri sendiri saja. Itu hindari. Doakan orang lain. Jadi pertama tadi, hindari berdoa untuk dunia saja, harus imbang dunia akhirat. Yang kedua, hindari berdoa untuk diri sendiri saja, kalau bisa ya diri sendiri, dan
orang lain.